Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Kompetisi ASEAN Club Championship musim 2025-2026 sebentar lagi akan segera digelar dan tepat pada hari ini, hari Jumat tanggal 4 Juli 2025 pukul 13 siang tadi sudah digelar drawing pembagian grup dari ASEAN Club Championship tahun 2025-2026 dan secara resmi juga tidak ada satupun wakil Indonesia yang ikut berpartisipasi di kompetisi tersebut musim 2025-2026. Nah, sebetulnya isu mengenai tidak adanya wakil dari Liga 1 Indonesia untuk mengikuti event ASEAN Club Championship ini itu muncul ketika hari Kamis kemarin ya, tanggal 3 Juli atau H-1 menjelang drawing. Jadi pihak dari AFF itu mengumumkan bahwa 12 tim yang akan di drawing pada hari ini, hari Jumat, sudah ditampilkan dan memang di dalam 12 tim tersebut itu tidak ada satupun wakil Indonesia yang akan ikut berpartisipasi. Nah, padahal di event musim lalu atau event sebelumnya perwakilan dari Liga Indonesia itu ada 2 perwakilan ya, atau mendapatkan jatah 2 slot gitu untuk mengikuti kompetisi ASEAN Club Championship ini. Di mana di musim lalu Indonesia itu diwakili oleh juara Liga 1 musim 2022-2023 yaitu PSM Makassar, dan juga juara Liga 1 regular series musim 2023-2024 yaitu Borneo FC, dan bahkan salah satu perwakilan dari Indonesia yaitu PSM Makassar di musim kemarin lolos sampai ke babak semifinal gitu. Nah, dan pada hari ini pukul 13 siang tadi saya penasaran gitu dan saya menyaksikan secara langsung, secara live di YouTube-nya ASEAN United apakah benar drawing pembagian grup ASEAN Club Championship ini tidak ada satupun wakil dari Indonesia, dan saya menyaksikan itu benar. Nah ini dia 12 klub yang akan berpartisipasi. Thailand itu mendapatkan jatah 3 slot, lalu ada Malaysia 2 slot, Vietnam 2 slot, Singapura juga 2 slot, Kamboja 1 slot, dan sisanya 4 tim ini memperebutkan tiket playoff yang akan nanti 2 tim yang akan lolos ke babak grup. Nah, ternyata pada hari yang sama ketika H-1 menjelang drawing pada hari Kamis tanggal 3 Juli itu PT LIB menggelar konferensi pers ya mengenai kegaduhan terkait isu tersebut. Jadi hasil dari konferensi pers PT LIB itu langsung diposting di akun media sosial Instagramnya dan hasilnya seperti ini. Slide pertama, mengapa Indonesia tidak ikut ASEAN Club Championship Shopee Cup musim 2025-2026? Slot ASEAN Club Championship diberikan kepada peringkat ketiga dan peringkat keempat Liga 1 musim lalu ya, yaitu Malut United dan juga Persebaya Surabaya. Namun AFF mensyaratkan hanya peringkat 1 dan peringkat 2 ya, sehingga tidak ada perwakilan dari Indonesia untuk musim 2025-2026. Slide terakhir. Meskipun demikian, PT LIB atas arahan dari PSSI tetap mendaftarkan Malut United dan Persebaya Surabaya untuk bisa berlaga di ASEAN Club Championship Shopee Cup musim 2025-2026. Karena regulasi berbeda, kita tidak bisa berpartisipasi di musim ini. Tetapi PT LIB tetap terbuka untuk ASEAN Club Championship di musim depan itu. Jadi pada intinya alasannya karena regulasi berbeda. Nah, ini
yang perlu digarisbawahi yaitu ada perubahan regulasi yang memang di musim sebelumnya, di musim lalu itu pihak dari AFF mengembalikan kepada federasi setiap negara masing-masing di ASEAN untuk mengirimkan siapa saja wakilnya yang akan dikirim gitu. Nah, tetapi di musim ini ternyata pihak dari AFF itu merubah regulasi tadi katanya, kata si PT LIB menjelaskan. Nah, kalaupun memang ini ada perubahan regulasi, kenapa masalahnya hanya ada di Indonesia saja? Tetapi di negara-negara lain seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Singapura itu tidak ada masalah. Justru mereka mengirimkan tim-tim terbaiknya ya, peringkat 1, peringkat 2 ataupun juara Piala Liga domestik di negaranya masing-masing gitu. Pastinya kalaupun memang ini ada perubahan regulasi mengenai syarat tim yang akan mengikuti ASEAN Club Championship ini, pihak AFF pun pasti akan mengirimkan surat atau berkomunikasi lah dengan beberapa federasi yang ada di ASEAN, yaitu menginformasikan mengenai syarat tadi gitu. Pastinya dari jauh-jauh hari tidak mungkin AFF memberitahukan dalam waktu mepet menjelang drawing pada hari ini gitu. Pastinya juga federasi dan juga PT LIB sudah tahu gitu dengan perubahan regulasi ini. Jadi menurut sudut pandang saya di sini sebetulnya bukan menyalahkan dari PT LIB-nya gitu, tetapi saya melihat ya dari musim ke musim tentu PT LIB ini seperti apa ya, mereka tidak berbenah gitu dari musim ke musim gitu. Seharusnya PT LIB ini benar-benar komunikasi aktif dengan pihak AFF, apakah perubahan regulasi ini benar-benar saklek ataupun tidak gitu. Mengingat dari Liga 1 Indonesia itu ketika pekan terakhir digelar itu sekitar akhir Mei, dan itu pun waktunya lama gitu, dan itu bisa untuk berkomunikasi. Nah, tentu jika pihak PT LIB ini sudah tahu dengan syarat yang ditentukan oleh AFF itu harus juara liga dan peringkat 2 ataupun juara piala domestik, tentu PT LIB bisa berkomunikasi nih dengan Malut United dan juga Persebaya, gimana nih baiknya. Ternyata pihak AFF mensyaratkan seperti ini gitu. Lalu pihak PT LIB juga bisa mencoba untuk berkomunikasi dengan Persib Bandung selaku juara Liga 1 musim kemarin, dan juga Dewa United ya selaku runner up. Gimana nih Persib dan juga Dewa? Ini pihak AFF mensyaratkan untuk kompetisi ASEAN Club Championship Series ini harus juara liga dan runner up. Apakah Persib dan Dewa United ini bersedia? Mengingat Persib juga akan berkompetisi di ACL 2, begitupun juga dengan Dewa United akan berkompetisi di AFC Challenge League di musim depan. Apakah keberatan dengan bermain di 3 kompetisi atau bagaimana? Nah, harusnya berkomunikasi seperti itu gitu. Apa susahnya ya PT LIB ini? Jadi ya yang saya sayangkan sih ada beberapa netizen juga yang berkomentar di akun media sosialnya AFF atau ASEAN United gitu, bahwa ketika tidak ada wakil dari Indonesia yaitu Malut United dan juga Persebaya, mereka justru menganggap bahwa ya turnamen ini apa gitu tidak penting. ASEAN Club Championship ini tidak penting, lebih baik perwakilan dari klub-klub Indonesia ini fokus di ACL 2 dan juga AFC Champions League Challenge League gitu. Nah, kalaupun memang tidak penting, kenapa ada Buriram, ada Johor Darul Takzim juga di situ, ada Bangkok United ya, Selangor juga. Apalagi Johor dan Buriram juga bermain di ACL Elite ya, UCL-nya Asia gitu. Tentu mereka juga benar-benar sudah mempertimbangkan, sudah memperhitungkan, apalagi sekelas Liga Malaysia dan juga Liga Thailand ini di negaranya mereka punya hampir 3-4 kompetisi, belum lagi ditambah di ACL dan juga di ASEAN gitu. Jadi mereka benar-benar ya tidak ada masalah ya. Jadi saya melihat di sini justru kelalaian dari PT LIB yang memang ya menurut saya kurang komunikasi ya, kurang proaktif dalam komunikasi baik dengan AFF maupun dengan pihak-pihak klub dari
Liga 1 gitu. Jangan sampai kasus dari Persib Bandung dulu dan Persipura saat itu yang harusnya bisa berlaga di AFC, pihak dari federasi dan juga PT LIB ini telat mendaftarkan Persib Bandung dan Persipura kala itu, sehingga kedua klub tersebut tidak bisa berpartisipasi di AFC Cup. Begitupun juga dengan Persipura saat itu pada tahun 2012, mereka di tahun 2011 juara Indonesia Super League dan berhak tampil di Liga Champion Asia saat itu, karena memang saat itu Indonesia masih punya jatah 1 slot lolos langsung ke babak grup Liga Champion Asia. Nah, tetapi saat itu tahun 2012 federasi terlambat mendaftarkan Persipura sehingga Persipura tidak bisa tampil ya, walaupun akhirnya Persipura mengajukan banding dan dibolehkan tampil tetapi harus playoff dulu, tetapi kalah, dan ya akhirnya Persipura kala itu gagal untuk tampil atau lolos langsung ke Liga Champion Asia. Jadi sudah cukup lah untuk korban-korban seperti itu. Jangan sampai di era modern sekarang miskomunikasi seperti ini terjadi lagi gitu. Kasihan juga kepada klub-klub yang sudah mempersiapkan timnya untuk berkompetisi di event tersebut gitu. Jadi ya, apa memang kita ini benar-benar harus meng-hire orang luar gitu untuk mengurus kompetisi di kompetisi sepak bola di negara kita gitu. Seperti halnya Kamboja kan, mereka meng-hire orang Jepang untuk mengurus kompetisi sepak bolanya di negara Kamboja, dan akhirnya ya berhasil. Bahkan nilai koefisien Liga Kamboja juga di atas liga kita kan, di atas Liga 1 gitu. Jadi benar-benar ya, semoga kedepannya PT LIB ini mereka benar-benar berbenah dan miskom seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya gitu ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.